Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kasus pembulian tidak sampai terjadi. Puja dan puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berdasarkan taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya di lingkungan sekolah. Jadi biasanya Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi melalui kesepakatan bersama baik guru maupun murid. Yang Para rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. apa sih hukuman dan konsekuensi? Tadi kalau
Jadi biasanya melakukan hukuman fisik, bukan langsung terhadap fisik. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, jadi melalui kesepakatan bersama, baik guru maupun murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu adalah proses murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif atau kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan apa sih hukuman dan konsekuensi. Tadi kalau hukuman, kita bicara hukuman itu fisik. Hukuman itu lebih ke fisik. Langsung untuk next one. Dari dua pernyataan tersebut, lari keliling lapangan karena memecahkan kaca jendela kelas, dan yang di bawah membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja tulis. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, untuk kedua kasus ini yang termasuk hukuman yang mana, yang termasuk konsekuensi yang mana? Yang atas itu yang mana? Yang atas hukuman. Kenapa Bu? Kenapa ini bisa beranggapan itu hukuman? Melakukan kekerasan secara fisik. Nah, sedangkan kedua ini membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja tulis, itu konsekuensi. Ini diadakan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi mungkin kesepakatan ini dibuat kalau misalnya ada murid yang melakukan pencoretan di meja, maka akan mendapat suatu konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi yang tadi diambil, kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Tapi yang kita ambil keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Lanjut Bu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kenapa harus keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu dibuat tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, yang selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi kalau misalnya peraturan itu dibuat sepihak, dibuat kita sekolah, aturan sekolah itu adalah suatu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara kita sebagai guru dengan anak didik kita. Nah, jadi kalau kesepakatan itu dilaksanakan, jadi suasana kelas menurut saya akan nyaman. Karena kenapa? Anak didik sadar akan tanggung jawabnya terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibicarakan. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu berupa pernyataan universal. Yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas. Saling menyayangi sesama teman, itu juga merupakan keyakinan kelas. Sedikit saja, jadi kita buatnya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kita buat keyakinan kelas sampai 50 butir. Wah, saya rasa tidak perlu ya Bu ya. Ya Pak ya. Karena kalau terlalu banyak mungkin mengingatnya juga masuk sulit. Selanjutnya disesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu. Mari kita mencoba
biasanya melakukan hukuman fisik, maka langsung terhadap fisik. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, jadi melalui kesepakatan bersama, baik guru maupun murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu adalah proses murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif atau kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan apa sih hukuman dan konsekuensi. Tadi kalau hukuman, kita bicara hukuman itu fisik. Hukuman itu lebih ke fisik. Langsung next dulu. Dari dua pernyataan tersebut, lari keliling lapangan karena memecahkan kaca jendela kelas, dan yang di bawah membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja tulis. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, untuk kedua kasus ini yang termasuk hukuman yang mana, yang termasuk konsekuensi yang mana? Yang atas itu yang mana? Yang atas hukuman. Kenapa Bu? Kenapa itu bisa berdampak itu hukuman? Melakukan kekerasan secara fisik. Nah, sedangkan kedua ini membersihkan coretan yang dibuatnya pada meja tulis, itu konsekuensi. Ini diadakan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi mungkin kesepakatan ini dibuat kalau misalnya ada murid yang melakukan pencoretan di meja, maka akan mendapat suatu konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi yang tadi diambil, kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Seperti yang kita tahu, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Tapi yang kita ambil keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Lanjut Bu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kenapa harus keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu dibuat tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, yang selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi kalau misalnya peraturan itu dibuat sepihak, dibuat kita sekolah, aturan sekolah itu adalah suatu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara kita sebagai guru dengan anak didik kita. Nah, jadi kalau kesepakatan itu dilaksanakan, jadi suasana kelas menurut saya akan nyaman. Karena kenapa? Anak didik
Nah, di sini ada sebuah kasus di mana kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. Di sini ada contoh, ada push up 10 kali, ada pernyataan dari seorang guru yang menyatakan bahwa ibu sangat kecewa dengan sikapmu. Ada juga pernyataan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, berdasarkan pernyataan ini, push up 10 kali karena ini merupakan hukuman fisik, merupakan secara fisik langsung. Jadi ini termasuk ke jenis kontrol penghukum. Ibu sangat kecewa dengan sikapmu. Ini termasuk jenis kontrol membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ini termasuk ke kontrol teman. Lanjut, Bu. Contoh yang keempat, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ini adalah pemantau. Jadi guru bertugas sebagai pemantau untuk menanyakan kepada murid tentang keyakinan kelasnya, konsekuensi dalam melakukan suatu pelanggaran. Yang kelima adalah kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu sebagai manajer. Jadi sebagai seorang manajer, guru harus mampu membawa anak didik kita untuk memperbaiki sikapnya, memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini ada pernyataan. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, ini termasuk posisi kontrol apa? Saya sedih dengan perilakumu. Membuat merasa bersalah. Ini salah contoh membuat rasa bersalah. Lanjut, Bu. Di sini ada pernyataan juga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer kontrol. Jadi tugas guru di sini adalah sebagai manajer kontrol. Jadi guru di sini menanyakan rencana untuk memperbaiki suatu kesalahan. Lanjut, Bu. Ayo kerjakan demi ibu ya. Ini kira-kira termasuk jenis kontrol apa? Teman. Posisi kontrol sebagai teman. Lanjut, Bu. Terlambat lagi. Sana berdiri di depan kelas. Nah, ini termasuk apa? Penghukum. Termasuk posisi kontrol penghukum. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Next. Dalam melakukan segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama menstabilkan identitas itu jika anak melakukan kesalahan maka ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, nah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Untuk langkah kedua yaitu validasi tindakan. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat suatu kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat kesalahan, dia akan tetap dalam masalah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memahami alasan anak melakukan kesalahan itu seperti apa. Jadi mungkin kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi, ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin kalimat pertanyaan yang
Manajer kontrol. Jadi tugas guru di sini adalah sebagai manajer kontrol. Jadi guru di sini menanyakan rencana untuk memperbaiki suatu kesalahan. Lanjut Bu. Ayo kerjakan demi Ibu ya. Ini kira-kira termasuk jenis kontrol apa? Teman. Posisi kontrol sebagai teman. Lanjut Bu. Terlambat lagi. Sana berdiri di depan kelas. Nah, ini termasuk apa? Penghukum. Termasuk posisi kontrol penghukum. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Next. Dalam melakukan segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama menstabilkan identitas itu jika anak melakukan kesalahan maka ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, nah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Untuk langkah kedua yaitu validasi tindakan. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat suatu kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat kesalahan, dia akan tetap dalam masalah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memahami alasan anak melakukan kesalahan itu seperti apa. Jadi mungkin kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi, ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin kalimat pertanyaan yang bisa ditanyakan pada menanyakan keyakinan yaitu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau bisa juga menggunakan apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya diskriminasi positif ini kita dapat melakukannya di sekolah kita dapat mempraktekannya hingga dapat mencetak murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmadiyah. Saya guru kelas 1 UPTD SDN Langkap 4. Setelah mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Mufaroha, saya mengetahui bahwa keyakinan kelas sangat penting untuk dibuat di dalam kelas. Misalnya pada kelas 1 yang saya ampuh, yaitu dengan saya membuat keyakinan kelas, saya tawarkan kepada anak-anak apa yang ingin disepakati sebelum pelajaran dimulai. Dengan begitu, maka anak-anak dapat membuat suatu kesepakatan yang nantinya akan dijadikan keyakinan di kelas, di dalam kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak di dalam kelas dapat bekerja dengan nyaman, sehingga anak-anak merasa bertanggung jawab, merasa tenang yang telah disepakati bersama. Nah, itu menurut kesimpulan yang dapat saya ambil dari Ibu Mufaroha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
Gimana kabarnya hari ini? Nah, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, Bu, saya tidak melakukan tiket kelas. Ini Ibu tahu membersihkan kelas itu sangat membosankan, sehingga hari ini tidak melaksanakannya. Terus Ibu juga tahu semua teman-teman hari ini juga pasti bosan. Ya, Bu, hari ini melakukan kesalahan, maafin hari ini ya, Bu. Iya, Ibu maafkan. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak melaksanakan tiket kelas. Coba cerita sama Ibu. Ya, Bu, saya lupa kalau hari ini jadwal tiket saya, Bu. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan agar hari ini tidak lupa lagi? Ya, Bu, saya akan membuat jadwal tiket kelas dan menunjukkannya di dinding sama saya, Bu. Masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada saat awal pembelajaran dulu? Ya, Bu, ingat bahwa setiap murid harus melaksanakan tiket kelas. Ibu percaya kalau hari ini dapat mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik. Siap, Bu, jadwal. Jadi menurut hari ini solusinya apa agar hari ini selalu melaksanakan tiket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya saya harus membuat jadwal tiket di rumah dan saya mencintai lingkungan di rumah dan saya mencintai lingkungan bersih baik di sekolah maupun di rumah. Baik, itu yang akan hari ini lakukan. Bagaimana? Apa yang setuju? Oke, Bu, saya akan melakukannya dan tidak akan membuat Ibu kecewa lagi. Ya, terima kasih. Kita tos dulu.